Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir saya dalam membuat aplikasi sistem pendukung keputusan sistem tahunan pegawai menggunakan metode TOPSIS di PT Cipta Inovasi Teknologi. Di sini pertama-tama kita pada halaman login terdapat username, password, masuk, dan registrasi. Jika Anda belum mempunyai akun, dapat meregistrasi akunnya, username, password, konfirmasi, nama lengkap, dan email, lalu daftar. Di sini saya akan menggunakan username administrator, di mana username-nya admin, passwordnya admin 123. Lalu masuk, kita login berhasil dan kita akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat platform, yaitu data karyawan, data cuti, SPK TOPSIS, dan laporan. Di dalam form karyawan, di sini kita menginput data karyawan yang terdiri dari NIP, nama, jabatan, departemen, email, telepon, dan alamat. Di sini sudah ada data karyawan yang sudah pernah saya input. Jika terjadi kesalahan pada format nama, jabatan, departemen, email, telepon maupun alamat, kita dapat mengklik nama yang salah, data yang salah, lalu kita edit bagian mana yang salah, lalu kita update. Gitu juga kita bisa menghapus datanya jika data tersebut tidak benar atau salah. Lalu pada form cuti, di sini kita dapat memilih karyawan yang sudah diinput dalam data karyawan untuk memulai cutinya dari tanggal berapa sampai selesai tanggal berapa. Lalu di sini akan terhitung durasinya berapa hari cuti dan alasan cutinya apa. Seperti dalam form ini jelas tertulis tanggal mulai cutinya tanggal berapa, tanggal selesainya, durasi, alasan cuti, statusnya, dan tanggal tujuan. Lalu di sini di form SPK TOPSIS kita menghitung kriteria dari cuti tahunan untuk menghitung siapakah karyawan yang layak untuk cuti. Di SPK TOPSIS pun ada 4 menu. Di sini ada manajemen kriteria, input nilai alternatif, proses TOPSIS, dan hasil TOPSIS. Pertama-tama kita menginput manajemen kriteria. Jika ada kriteria yang kita ingin tambahkan, kita tinggal nambahkan kriteria apa dan bobotnya berapa dan jenisnya apa, lalu kita deskripsikan. Di sini ada 2 jenis, benefit dan cost. Untuk benefit, semakin besar nilainya semakin baik. Untuk cost, semakin kecil nilainya semakin baik. Dan total bobot harus tidak melebihi 1. Di sini ada tabel data kriteria yang sudah terisi, di mana total bobot keseluruhannya pun di sini 1. Dan di sini kita menginput nilai alternatif dari masing-masing karyawan yang ingin mengajukan cuti.
di mana perhitungannya nilai harus berupa angka 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai, semakin baik untuk kriteria benefit, dan semakin rendah nilai, semakin baik untuk kriteria cost. Di sini saya sudah menginput dari keempat karyawan, di mana karyawan yang layak untuk mengajukan cuti. Sini saya akan ke proses topsis. Ini setelah diproses dari input nilai alternatif, didapatkan bahwa Ihsan paling layak disetujui untuk mengajukan cuti. Lalu ada di ranking kedua Yusuf layak disetujui, dan 3 Rizky layak disetujui, sedangkan Aldi ditolak karena nilai preferensinya lebih kecil dari ketiganya. Berdasarkan ranking bar, di sini juga diperlihatkan Ihsan berada di urutan 1, Yusuf urutan 2, dan Rizky urutan ketiga. Sedangkan Aldi urutan keempat, di mana di sini berlabel merah karena cutinya ditolak karena tidak memenuhi standar perhitungan toksis. Sedangkan di pelaporan di sini kita dapat mencetak dari beberapa menu yaitu laporan karyawan, laporan cuti, laporan toksis, dan laporan statistik. Di laporan karyawan terdapat data karyawan yang sudah kita input sebelumnya di data karyawan. Pada fitur ini pun kita beberapa tombol filter untuk masing-masing departemen yang kita sudah input dan jabatannya. Lalu kita dapat memindahkan data karyawan ke CSV maupun kita cetak ke file PDF seperti ini. Di sini data karyawan muncul di mana sesuai dengan data inputan yang sudah kita input sebelumnya, dan terdapat logo, kod, surat, ada aplikasi dan tanggal cetak, dan nama HRD-nya di sini. Untuk laporan cuti pun sama. Di sini kita dapat memfilter untuk departemen, jabatan, terus status disetujui, ditolak, maupun pending, dan mulai dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Nanti kita tinggal filter dan data pun akan muncul di sini. Kita tinggal ekspor pun print, dan untuk di print data pun sesuai dengan data yang ada di laporan data cuti. Untuk laporan toksis di sini kita ada departemen, jabatan, status cuti, dan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita filter. Di sini pun muncul data hasil toksis, di mana saat ini kita bisa ekspor maupun print, dan muncul nama, nilai preferensi, ranking, dan kategori. Lalu kemudian ada data laporan statistik, di mana ada departemen, jabatan, status, dan tanggal mulai sampai tanggal berapa, dan kita dapat print cetak hasilnya.
Lalu sekian demo aplikasi dari tugas akhir saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.